Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut kehadiran Anda dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Tema pada minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-18 sampai dengan 27 dengan tema kita umat istimewa. Mari kita bersama-sama, kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Demikian ayat Alkitab yang akan kita sama-sama renungkan bersama dengan Pendeta Markus Halimanongsa. Bagi Anda semua yang ingin didoakan, silakan Anda dapat mengirimkan permohonan doa Anda dan ucapan syukur melalui nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Baik, mari bersama-sama kita siapkan diri kita untuk memuji memuliakan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, karena tim worship sudah siap untuk melayani kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat IBC, selamat datang kembali dalam ibadah online kita pada pagi minggu ini. Dan kami percaya bahwa kita semua selalu ada dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan kita. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan memulainya dengan doa seperti biasa. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, dalam setiap permasalahan kita, dalam situasi yang mungkin sekarang belum benar-benar normal. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang selalu sempurna dalam setiap kelemahan kita. Kita mau berdoa sama-sama dan biarlah kita mengangkat sebuah pujian untuk menjadi doa kita pada awal ibadah online ini. Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau berserah Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami mau datang kepadamu, mau menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berdagang dalam lembah, Kau sempurna, Kau cahaya
Engkau selalu menyertai Tuhan, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami boleh berharap selalu Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh hanya berharap padamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bilang Engkau yang turut bekerja Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haile. Amin. Mari kita menunaikan pujian sama-sama bahwa kita mau menyatakan bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Penyertaan Tuhan, kebaikannya tidak pernah akan berakhir dalam kehidupan kita. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Tuhan selalu ada bagi kita. Kita angkat pujian, denganmu Tuhan. Katakan bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan bersama-sama, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan bersama, Yesus, Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Yesus, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan, memiliki Allah yang setia bagi kita. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Dia selalu ada bagi kita. Dia selalu menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan.
Kita mau bersyukur, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang paling mengenal hati kami. Engkau Bapa yang menjadi sumber pengharapan bagi kami, Tuhan. Hidup kami tidak pernah berakhir, Tuhan, karena kami mempunyai Engkau, Tuhan. Saat kami jatuh, Tuhan, kami percaya Engkau sanggup mengangkat kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku,
setia bagi kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau yang tak pernah memandang masa lalu kami Tuhan, tak memandang setiap hal buruk yang kami lakukan Tuhan. Karena Engkau percaya Tuhan bahwa di matamu Tuhan kami ini berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangga bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa Tuhan. Saat ini siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa menerima makanan rohani Tuhan, melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat. Dan setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, atau kita akan dengarkan akan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai yang ke-27. Saya memberikan tema renungan pada pagi hari ini atau khotbah pada pagi hari ini adalah kita umat istimewa, tetapi kita dibenci oleh dunia. Aneh tapi nyata saudara. Itulah kenyataan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal 15 ayat 19 yang mengatakan demikian. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat ini kita tahu bahwa kita adalah umat yang istimewa, tetapi saya dan saudara justru dibenci oleh dunia karena saya dan saudara bukan miliknya dunia ini, melainkan miliknya Kristus, karena kita telah dipilih oleh Tuhan Yesus dari dunia ini. Mengapa dunia membenci orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Sesungguhnya mereka tidak membenci kita, tapi sesungguhnya membenci Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi mereka bukan membenci kita, tapi karena mereka sudah membenci Tuhan Yesus Kristus sehingga membenci pengikut-pengikutnya juga. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-20 yang mengatakan demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Ku. Luar biasa saudara, karena kita menjadi milik Yesus, Yesus juga dianiaya, kita juga dianiaya. Yesus dibenci, kita juga dibenci. Karena mereka membenci Yesus, saya juga bukan karena membenci kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, muncul lagi pertanyaan, mengapa membenci Yesus? Apa Yesus orang yang jahat? Apa Yesus orang yang kurang baik? Apa Yesus orang yang tidak bisa bergaul dengan masyarakat? Atau Yesus orang yang pilih kasih? Bapak Ibu, tidak semuanya itu. Bukan semuanya itu, saudara. Tetapi karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus itu. Mari kita perhatikan ayat yang 21.
Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Mereka tidak mengenal Yesus, yang berarti juga tidak mengenal siapa yang mengutus Yesus itu. Siapa yang mengutus Yesus? Padahal Yesus diutus oleh Bapa di surga, tapi mereka tidak bisa mengenal siapa yang mengutus Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka tidak memahami ajaran Yesus. Nah, inilah yang paling membuat mereka semakin membenci Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak memahami ajaran Yesus. Mari kita perhatikan ayat 22, saudara. Dikatakan demikian. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Perhatikan saudara, Tuhan Yesus berkata-kata kepada mereka. Artinya Tuhan Yesus mengajar kepada mereka. Tetapi mereka tidak tahu, bahkan ajaran Yesus sering bertentangan atau ada perbedaan penafsiran atau pengertian tentang ajaran Yesus dan tentang ajaran mereka. Yang pertama kita dapat melihat bahwa memang ada perbedaan penafsiran tentang hari Sabat antara Tuhan Yesus, golongan orang Farisi, golongan imam dan juga golongan ahli Taurat dan juga pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Coba kita perhatikan. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mereka menafsirkan bahwa hari Sabat harus beristirahat secara total. Tidak boleh melakukan suatu pekerjaan. Tapi Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam bait Bethesda, sehingga dianggap itulah berdosa. Padahal mereka juga bekerja pada hari Sabat, yaitu melepaskan domba-domba mereka ke tempat untuk domba-domba itu bisa makan, atau ke padang yang mereka sudah sediakan. Kemudian juga saat murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat dan dimakan. Itu dikatakan dalam kitab Markus pasal 2 ayat 27, ini juga dikatakan dalam kitab Injil Lukas dan juga dalam kitab Injil Matius. Dikatakan begini, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ini yang berbeda. Karena hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Bukan manusia diperbudak oleh hari Sabat. Bahkan Yesus mengatakan, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Dia mengatakan bahwa dia sangat berkuasa, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan atas hari Sabat itu yang mengatur tentang hari Sabat. Ini ada perbedaan yang sangat mendalam bagi orang-orang Farisi, golongan Yahudi. Ya, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pentafsiran tentang hari Sabat itu. Bahkan juga ada perbedaan pengertian dalam penafsiran bait Allah. Bait Allah mereka berpikir adalah gedung yang mewah itu. Itulah bait Allah. Sedang Yesus menafsirkan bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Itulah sebabnya di dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 20 dikatakan, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun
percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Yesus akan merombak bait Allah dan akan membangun selama 3 hari. Sehingga itu nubuatan tentang Yesus Kristus, tapi dihubungkan bahwa bait Allah bukanlah gedung yang mewah itu, tapi bait Allah adalah Yesus itu sendiri. Kehadiran Allah sama dengan kehadiran Yesus. Sedang mereka menganggap bahwa bait Allah itu, gedung itu, di mana gedung itu pusat kehadiran Allah. Allah hanya hadir di gedung itu. Itulah sebabnya semua sinagog harus menghadap ke Yerusalem, yaitu menghadap di mana Allah hadir. Sedang Yesus mengajarkan bahwa Allah itu hadir di mana-mana. Yohanes pasal 4 bahwa roh itu hadir di mana-mana. Harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Roh bukan hadir di Samaria dan bukan hadir di Yerusalem, hadir di mana-mana. Ada perbedaan pengertian tentang bait Allah, tapi juga ada perbedaan lagi tentang keturunan Abraham. Mereka di dalam Yohanes pasal 8 37 sampai 44, mereka mengaku bapaknya Abraham, bahkan mereka mengaku bahwa bapaknya itu Allah sendiri. Tapi Yesus mengatakan bahwa bapa mereka bukan Abraham, bapa mereka bukan Allah, bapa mereka justru iblis. Apalagi setelah Yesus berkata ketika mereka bertanya, "Loh, kamu itu umurmu berapa? Kok kamu itu sudah ngerti soal Abraham? Kok kamu sudah bertemu dengan Abraham? Kok kamu tahu bahwa Abraham senang akan kamu?" Lalu dia berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Artinya bahwa Yesus bukan diciptakan, tetapi Yesus pencipta. Itulah sebabnya dikatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oh, luar biasa saudara-saudara. Dan juga karena mereka tidak bisa melihat pekerjaan Yesus. Mari kita perhatikan ayat yang ke-15 yang dikatakan, ayat yang ke-24 dari Injil Yohanes pasal 15. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa. Mereka tidak bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Itulah pekerjaan yang dikerjakan oleh Bapa. Karena Yesus hanya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Ia mengajarkan apa yang Bapa ajarkan kepadanya. Mereka tidak bisa memahami bagaimana Yesus memelekkan orang buta sejak lahirnya. Bagaimana Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Ada orang yang baru mati, anak kepala rumah ibadat. Yesus berkata itu tidur, lalu dibangunkan. Kemudian ada orang yang sudah diusung, yaitu pemuda dari Nain. Yesus meminta orang yang mengusung itu untuk menurunkannya dan kemudian berkata, "Bangkitlah." Dan orang itu pun, pemuda itu bangkit, hidup kembali. Dan apalagi setelah Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur, itu pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat mereka semakin membenci Yesus, semakin membenci Yesus. Tapi juga karena banyaknya pengikut Yesus. Karena banyaknya pengikut Yesus, kita sudah belajar bagaimana ketika Lazarus dibangkitkan, dan ketika Lazarus dan keluarganya mengadakan perjamuan di rumahnya, dikatakan semakin banyak orang yang percaya Yesus sehingga mereka semakin membenci Yesus. Tapi alasan yang luar biasa karena Yesus dibenci itu alasan yang paling mendasar. Alasan yang paling mendasar supaya firman Tuhan itu digenapi. Firman Tuhan itu harus digenapi. Firman Tuhan itu harus digenapi. Ini alasan yang paling mendasar, saudara. Di dalam ayat 25 dikatakan, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Firman Tuhan harus digenapi. Yesus memang harus dibenci, kemudian dibunuh, disalibkan, tetapi 3 hari kemudian ia bangkit dari antara orang mati. Itu harus digenapi. Mereka membenci Yesus.
karena mereka tidak mengenal siapa yang mengutus Yesus. Mereka membenci Yesus karena ada perbedaan pengertian atau penafsiran tentang hari Sabat. Ada perbedaan pengertian, ada banyak perbedaan. Bahkan yang paling menusuk karena mereka dikatakan bapamu iblis. Mereka tidak paham akan apa yang dilakukan Yesus. Tapi yang paling mendasar, karena memang firman Tuhan harus digenapi. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu harus digenapi dalam hidup saya dan saudara. Tapi yang kebenaran yang terakhir, mengapa kita dibenci oleh dunia, atau dunia tidak suka dengan orang yang percaya kepada Yesus? Dari sejak zaman Yesus sampai sekarang masih banyak orang yang tidak suka terhadap orang-orang Kristen. Memang ada alasan, karena Yesus dibenci kita dibenci. Tapi ada alasan juga, mengapa? Karena supaya saya dan saudara sungguh-sungguh bersaksi dan menjadi saksi akan Yesus Kristus. Mari kita lihat saudara ayat 26. Ayat 26, Yohanes 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kalau Roh Kudus sudah datang, yang keluar dari Bapa, sudah datang dalam kehidupan saya dan saudara, memang Roh Kudus itu harus terus mendorong saya dan saudara untuk bersaksi. Memang Roh Kudus akan bersaksi juga dengan cara Roh Kudus itu sendiri. Sehingga kadang-kadang kita melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena diinjili oleh orang-orang Kristen, bukan karena melihat kehidupan orang-orang Kristen, tapi kadang-kadang karena mereka sedang meneliti keyakinan mereka sendiri. Kadang-kadang mereka sedang menemukan selebaran, dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hanya dengan membaca selebaran daripada orang Kristen itu. Itulah cara-cara Roh Kudus. Tapi Tuhan Yesus juga berkata, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi, saya dan saudara adalah umat yang istimewa, tapi tidak disukai oleh dunia ini. Karena memang dunia sudah tidak suka terhadap Yesus Kristus. Sehingga dunia tidak suka terhadap kita, karena sesungguhnya tidak suka kepada Yesus Kristus. Kalau mereka menganiaya orang Kristen, sama dengan menganiaya Yesus. Tetapi juga supaya firman Tuhan digenapi, dan supaya saya dan saudara bersaksi dan menjadi saksi. Sehingga benar-benar, baik pada waktu kita bersaksi dan pada waktu kita menjadi saksi, saya dan saudara benar menjadi garam dan terang bagi dunia dimanapun kita berada. Sehingga kita tidak kalah dengan para pendahulu kita yang membuat banyak orang yang bertobat, yang percaya kepada Yesus Kristus melalui hidup, kehidupan, dan juga pelayanan kita bersama. Amin. Kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhan membuat kita semakin taat kepada Dia yang sudah memilih, menetapkan kita menjadi anaknya, dan telah menyediakan tempat di surga bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan marilah kita akan berdoa syafaat dan juga doa berkat. Bapa kami yang kami kenal melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong setiap anak-anak-Mu di situasi kondisi yang sesungguhnya tidak mengenakan dengan adanya
virus corona ini. Kami percaya Tuhan, lindungilah, Engkau melindungi anak-anak-Mu. Engkau menjaga dan memelihara, dan Engkau menyembuhkan mereka yang kena COVID ini dengan secepatnya. Dan Engkau menghibur keluarga mereka yang ditinggalkan oleh karena ada saudaranya yang meninggal karena ada virus corona, karena kena virus corona ini. Kami juga terus berdoa supaya Engkau sungguh-sungguh juga memberikan hikmat supaya setiap anak-anak-Mu bisa mendapatkan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha dan juga di dalam pekerjaannya. Kami percaya pasti Engkau juga sungguh-sungguh memelihara setiap anak-anak-Mu secara pribadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Yang susah Tuhan akan hiburkan. Dan juga Tuhan, kami berdoa supaya para pemimpin kami sungguh-sungguh dapat dengan hikmat untuk bersama-sama mengatasi bahaya COVID-19 ini. Kami bersyukur dengan peraturan-peraturan yang ada sehingga dapat juga mencegah percepatan daripada penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa supaya segera ditemukan obat dan juga vaksin sehingga virus yang ada ini tidak akan lagi mematikan banyak orang karena sudah ada vaksin dan obat-obatan. Terima kasih Tuhan, sehingga itu akan menjadi virus-virus yang seperti yang lain, virus-virus yang biasa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu ke tangan kuasa-Mu. Lingkupi mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi, nyata dialami oleh setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, selamat berkarya, Tuhan beserta kita senantiasa. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini dapat memberkati kita semua dan biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar bisa menjadi pedoman hidup kita. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi terkait kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun surgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel atau WhatsApp group IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi melalui YouTube channel IBC. Diharapkan para orang tua dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Dan yang terakhir, yang keempat, persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Anda dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian IBC Updates pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.